Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Widianto, calon guru penggerak dari Kabupaten Pasuruan. Berikut adalah salah satu contoh pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya praktekkan di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini seperti biasanya kita akan belajar tentang materi pelajaran bahasa Indonesia dan materi pelajaran IPA. Nah, untuk sebelum itu silakan kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan memimpin doa. Kelas maju depan untuk memimpin doa. Semuanya perhatikan ya. Kegiatan pembelajaran kali ini seperti biasanya kami awali dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita dijatuhi oleh Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Baik, selanjutnya seperti biasanya, mari kita menyanyikan lagu Kegiatan Indonesia pembiasaan Raya. berikutnya Seperti yang biasanya, biasa kami lakukan adalah kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh salah seorang siswa sebagai dirijen untuk maju ke depan kelas. yang disampaikan oleh Safa. Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, semua untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Tadi kita sudah berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu doanya adalah agar kita selalu senantiasa memiliki jiwa nasionalisme, bahwasanya kita harus cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik anak-anakku sekalian, semuanya kita sudah menyiapkan apa? LCD ya. Untuk kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi konten, saya sediakan buku pelajaran dan LCD untuk menampilkan konten YouTube yang bisa diakses untuk dilihat bersama-sama dalam kelas. Ya, karena tujuan kompetensi kita pada hari ini adalah salah satunya adalah bagaimana kita memperkuat unsur-unsur apa yang ada di dalam iklan dan bagaimana contohnya yang sudah pernah kita
Dan seperti biasanya, kami sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu kegiatan mempelajari tentang iklan dan kegiatan pembelajaran IPA, yakni zat tunggal dan zat campuran. Ya, ini ada materi dari konten YouTube yang sudah saya sediakan. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama ya. Saya sambil menjelaskan. Nah, ini ada materi bahasa Indonesia. Nah, iklan bisa kelihatan? Ya. Nah, iklan adalah, di situ kelihatan anak-anak, adalah informasi. Coba dibaca, Willy. Informasi untuk atau memberikan pengaruh kepada pembaca aplikasi pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan. Iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Iklan memiliki unsur-unsur nama produk yang menarik kalimat iklan. Pada kegiatan proses pembelajaran, saya mempersilakan kepada salah satu siswa untuk membaca konten yang sudah saya siapkan di slide untuk membaca. Ya, kalau jasa berarti itu misalkan untuk diajak untuk membeli jasa tersebut. Ya, jadi saya contohkan kemarin kita sudah bikin konten PPDB. Jadi mari kita mengajak bagaimana adik-adik kita itu bisa tertarik atau orang lain tertarik untuk masuk di sekolah SDN Duren Sewu 1. Nah, kemarin ada beberapa dari kalian yang sanggup untuk membuat media konten, yaitu bagaimana cara kita untuk menarik orang lain dengan melalui media digital atau melalui media elektronik. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Jadi iklan memiliki unsur-unsur ya, ada nama produk ya, kemudian ada headline. Jadi headline itu judulnya ya, setelah itu judul. Kalau misalkan itu ada di media koran, itu berarti judulnya itu pasti harus jelas, jadi produknya harus jelas. Nah, berikutnya perhatikan. Jadi tujuan iklan ya, yang pertama yaitu memberitahukan kepada pembaca. Jadi memberikan informasi ya, cuma supaya biar membedakan dengan informasi yang lain. Yang kedua adalah menggambar, mempengaruhi. Tujuan iklan adalah untuk mempengaruhi ya. Yang ketiga di situ ada pada kegiatan ini saya memberikan diferensiasi proses, yaitu mempersilakan kepada peserta didik saya untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan baik melalui metode ceramah dan melalui melihat supaya orang sekelas atau di luar sana itu bisa menarik khayalan ramai. Jadi masyarakat umum yang ada di luar sana itu bisa tertarik untuk kepada melihat iklan kita. Nah, iklan media cetak. Nah, ini contohnya di situ ada iklan media cetak. Contohnya ada di koran, majalah ya, seperti yang kalian bisa lihat. Ya, jadi ada gambar ya, gambar disampaikan itu harus jelas. Media yang menawarkan produk. Nah, jadi ini contohnya produk mesin cuci ya. Jadi gambarnya harus jelas. Yang dijual apa? Mesin cuci. Nah, jadi harus ada gambar yang jelas untuk menguasai dari mesin cuci itu sendiri. Kemudian unsur-unsur iklan, ada judul ya, jelas ya, tadi ada judul. Kemudian ada lagi isi. Kemudian ada lagi di situ ada deskripsi. Kemudian ada alamat. Nah, itu penting ya, alamat. Kalau misalkan ada orang lain ingin beli, maka harus ada alamat yang jelas. Ya. Jadi alamat itu menjadi penting supaya orang lain tahu bagaimana cara untuk membelinya di mana, dan nomor HP atau nomor WA yang bisa dihubungi manakala orang lain ingin membeli produk tersebut. Ya, setelah beberapa unsur yang ada di dalam iklan. Berikutnya yaitu jenis-jenis iklan pada media cetak. Nah, ini ada iklan
media cetak ya, harusnya sesuatu yang dicetak itu biasanya berupa sesuatu gambar, bisa poster ya, bisa baliho. Nah itu semuanya sesuatu yang dicetak itu namanya media cetak ya. Jadi kalau misalkan ada poster, ya itu berarti media cetak. Kemudian iklan, undangan. Jadi berisi tentang undangan atau ajakan untuk misalkan kita ingin festival, mengadakan festival dan sesuatu ya. Kemudian berikutnya yaitu iklan layanan masyarakat. Nah ini layanan ini berarti ajakan. Contohnya stop global warming. Misalkan no smoking, nah itu kan berarti ajakan untuk layanan supaya kita tidak boleh merokok di suatu tempat. Itu namanya iklan ya. Jadi iklan. Kemudian berikutnya yaitu iklan permintaan. Nah biasanya iklan permintaan itu ada di koran, iklan lowongan pekerjaan. Nah ini juga disebut sebagai iklan. Kemudian berikutnya ada iklan berwarna atau niaga. Nah, ini biasanya berkaitan dengan jual beli ya. Jadi penawaran tentang produk itu misalnya harganya harus jelas ya, 22,2 juta. Misalkan kalau kita ingin nah ini berikutnya yaitu berdasarkan bentuknya iklan media cetak dibedakan menjadi beberapa, yaitu iklan baris ya. Tadi iklan baris itu berarti ada tulisannya ya, ada baris tulisannya ya. Jadi media cetak itu dibagi menjadi beberapa, ada iklan baris. Jadi ada beberapa tulisan di situ, ada satu ya, ciri-ciri misalkan itu ciri-ciri tentang iklan ya. Iklan baris itu memiliki batasan-batasan demikian ya. Jelaskan ya. Kemudian iklan kolom. Jadi iklan kolom itu biasanya ada di kolom koran ya. Hanya ada sepenggal kolom saja di pojok kanan atas, pojok kiri bawah, itu namanya iklan kolom. Biasanya ada di surat kabar ya, surat kabar ataupun media cetak lainnya, bisa juga di majalah. Kemudian iklan media elektronik. Nah ini yang menarik ya, iklan media elektronik itu adalah sesuatu yang menggunakan elektronik, bisa berupa radio, bisa merupakan video. Nah kemudian jenis-jenis iklan di sini ada berdasarkan ada iklan radio, berarti sesuatu yang bisa didengar ya. Kalau misalkan kita di Pasuruan ini adalah tuan ya, radionya ya, itu juga ada iklan. Jadi tidak bisa dilihat, tapi berupa elektronik ya, bisa didengarkan melalui media radio. Kemudian ada juga iklan merupakan media televisi, berarti ada tampilan videonya. Kalau merupakan menggunakan media televisi. Nah selain televisi ada juga media sosial, ya media WA. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya, like dan subscribe Wendy Guru SD. Thank you. Wassalamualaikum. Media elektronik itu tidak hanya terbatas pada televisi, sekarang sudah lebih luas lagi, bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui Instagram, bisa juga melalui Facebook, ya, bisa juga melalui Twitter, bisa juga melalui TikTok, ya, dan lain sebagainya. Artinya iklan sekarang bermacam-macam ya, tidak hanya melalui media televisi, ya. Ya, jadi itu disebut sebagai media digital. Sekarang kan banyak sekali konten-konten kreator, bisa juga menggunakan YouTube ya, bisa juga menggunakan aplikasi CapCut atau Motion ya, atau juga bisa menggunakan Photo Grid ya, banyak sekali ya media-media bisa kita gunakan untuk membuat iklan. Kemudian di sini ada iklan komersial dan ada iklan non komersial. Jadi iklan komersial itu berarti iklan yang berisi tentang sebuah ajakan untuk membeli, itu namanya komersial. Artinya kalau kita membeli menawarkan barang, maka itu berkaitan dengan komersial. Kalau iklan yang non komersial itu berupa pesan layanan masyarakat. Ya, pesan layanan masyarakat itu biasanya berupa semboyan atau slogan. Pakai masker, ya. Contohnya adalah misalkan iklan layanan misalkan kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya,
Ya, menjaga protokol kesehatan. Nah, contohnya coba kemarin kan kita membuat iklan ya, bagaimana yel-yel untuk taat dengan protokol kesehatan. Coba kita yel-yel dulu ya, tepuk prokes ya, masih ingat ya. Nah, itu adalah salah Pada satu setelah pembelajaran, saya juga mengajak anak-anak untuk melakukan yel-yel pesan kepada masyarakat untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan. Artinya kalau orang melihatnya itu kan bukan tujuan untuk membeli, ya itu namanya iklan non komersial, tapi layanan supaya mengajak orang untuk selalu taat protokol kesehatan. Ya. Nah itu tadi ya tentang iklan ya. Nah kemudian ciri-ciri iklan ada media elektronik ya. Iklan media elektronik ini contohnya ya. Ya. Ada yang pertama yaitu iklan menyampaikan dalam bentuk suara atau dalam bentuk video, kemudian ada memilih durasi waktu, ya durasi waktu, kemudian gaya bahasa, ada kemudian khusus iklan, kemudian iklan biasanya berupa video. Stop dulu. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang media iklan. Coba siapa yang ingin bertanya angkat tangan? Ya, tadi Asli bertanya, Pak, kalau misalkan menggunakan konten boleh nggak? Boleh ya. Jadi iklan itu kan tidak hanya menggunakan video gambar ya, tapi juga bisa menggunakan video. Ya. Terus ada lagi yang bertanya? Kelompoknya Sofia? Nggak ada? Nah tugasnya nanti kalian, silakan kalian untuk membuat video berupa iklan. Yang kemarin kan sudah saya sampaikan, jadi kalian bisa menggunakan iklan tentang PPDB SDN Duren Sewu 1. Ya, penerimaan siswa baru, saya memberikan diferensiasi produk untuk memberikan tugas kepada peserta didik saya untuk melakukan kegiatan pembuatan sesuai dengan apa yang mereka bisa dan apa yang mereka kalian bisa bikin menggunakan video. Tanya sekarang video mereka berupa konten ya. Video. Gambar-gambarnya nanti ada PPDB, nanti sudah saya sediakan di grup WA ya. Foto-fotonya sudah saya sediakan, nanti kalian olah. Kalian bisa mengubahnya dalam bentuk CapCut, dalam bentuk live motion, dalam aplikasi-aplikasi yang lain, sekreativitas kalian. Durasinya maksimal 1 menit, minimal 15 detik. Intinya ajakan untuk sekolah di SDN Duren Sewu 1. Ya, ajakan ya. Jadi iklan ajakan itu berarti apa sih yang menarik di SDN Duren Sewu 1? Ini kalian sampaikan. Misalkan kalian merasa pembelajarannya menarik, nah itu kalian sampaikan di media cetak media elektronik kalian. Jadi ada yang pertama ada durasi ya, yang kedua ada infonya adalah pendaftaran dimulai tanggal 1 April sampai 1 Juni 2022. Persyaratan sudah jelas, nanti bisa disampaikan. Foto-fotonya nanti bisa ditambahkan foto dewan guru, ya, foto kalian waktu belajar, foto kalian waktu ada AKM, ya, itu kan fasilitas. Ya, maksudnya apa? Semuanya kan kalian miliki, kemampuan yang kalian miliki, seperti contohnya ini tadi ya. Contohnya ini tadi kalian bisa menyiapkan LCD proyektor, tahu dengan ini namanya apa? Chromebook. Nah, di sekolah kita kan punya Chromebook. Ya. Kemudian kalian bisa juga memanfaatkannya cara bagaimana untuk menyambungkan Chromebook dengan LCD proyektor. Karena Chromebook itu hanya bisa dicolok dengan menggunakan USB tipe C. Ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi karya kalian itu saya serahkan sepenuhnya kepada kalian.
kalian ya. Kalau mau gambar, monggo silakan. Kalian buat iklan dalam berupa gambar. Kalau ingin membuat iklan yang media elektronik, monggo ya. Saya berikan kontennya berupa produk, ya produknya macam-macam. Ya kalau misalkan kemarin ada Alia ya, itu membuat gambar. Nah, Pada kegiatan diferensiasi produk, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik saya untuk mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang mereka bisa dan apa yang bisa mereka lakukan. Beberapa video, gambar bercerita dan sebagainya sesuai dengan apa yang mereka diwarnai dan diblok. Paling tidak supaya menarik perhatian orang lain. Bagaimana kalau tidak bisa gambar Pak? Nah, boleh kan? Yang punya HP angkat tangan semuanya. Semuanya punya HP ya? Yang punya HP silakan bikin konten yang sudah saya sampaikan. Jadi nanti bisa bikin konten elektronik. Ya, media iklan elektronik. Ya. Bagaimana kalau tidak bisa gambar? Bagaimana kalau tidak bisa bikin video? Bagaimana Pak? Nah, kalau tidak bisa gambar dan bikin video, nanti kalian bisa dengan merekam suara. Nah, merekam suara bagaimana? Kan di HP pasti kan ada cara merekam suara. Nah, kalian rekam suara kalian, ajakan untuk ya mengajak orang lain seperti yang ada unsur-unsur dalam iklan tadi, mengajak orang lain untuk sekolah di SDN Duren ya, monggo silakan. Kalau misalkan hanya bisa merekam, nanti bisa merekam saja. Kalau bikin video, nanti bisa bikin video. Kalau nanti bisa gambar, nanti bisa gambar. Kalau nanti bisa bikin data konsep, monggo. Saya berikan sepenuhnya kepada kreativitas kali. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Besok sanggup ya, dikumpulkan ya? Iya, Tabita sanggup besok dikumpulkan? Sanggup ya? Iya, mungkin ada yang bertanya, silakan. Subian mau bertanya? Tidak ada. Cukup jelas? Kira-kira hari apa kesepakatan dikumpulkan? 2 hari, 3 hari, terserah, silakan. 2 hari. Berarti kalau 2 hari apa? Hari Rabu ya? Sepakat? Coba yang kelompok 1 sepakat? Kelompok 2 sepakat? Berarti sekarang hari Senin, mengumpulkannya hari Rabu. Ya, sepakat ya. Berarti nanti kita sepakati bahwa saya mengumpulkan hari Rabu. Ya. Oke, sebelum kita menginjak pembelajaran berikutnya, coba semuanya tarik nafas dulu. Relaksasi dulu ya. Ya, relaksasi dulu, relaksasi ya. Relaksasi. Ambil nafas. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Ambil nafas, ya, serileks mungkin, ya. Tarik nafas dulu dalam-dalam, kemudian hembuskan pelan-pelan. Jadi ini tujuan kita adalah untuk supaya kita merelaksasi pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Ya, supaya tidak terlalu tegang. Ya, ambil nafas dulu. Sambil yang beragama Islam membaca istighfar sama-sama. Yang bilang bahwa semuanya ini adalah urusan dari Tuhan. Kita bisa bernafas seperti ini, semuanya adalah kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan hidup, kita tidak pernah tahu ketika kita meninggal. Yang penting berbuatlah yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Buatlah kegiatan yang bermanfaat untuk kegiatan yang sehari-hari. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat. Ya. Jadi itu mari kita jadikan semboyan untuk kita semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau ada yang pintar, ada yang pandai, ada yang sudah bisa, tolong supaya ilmunya bermanfaat, ditularkan kepada temannya yang lain. Ya, kenapa? Karena pahala yang tidak akan putus, yang akan terus mengalir kepada yang memberikan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Bisa ya, kira-kira ya. Nah, itu mari kita jadikan semuanya di kelas ini. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, ambil nafas. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan ya. Tarik nafas dulu ya. Ya. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan ya. Mungkin ada yang jenuh, silakan angkat tangan, tidak apa-apa.
Ya, Asri kenapa kok lempar-lempar tadi? Tidak apa-apa. Ya, wes. Ambil nafas dulu semuanya coba ya. Hembuskan perlahan-lahan. Ambil nafas. Hembuskan perlahan-lahan ya. Relaksasi ya. Jadi cuma relax ya. Supaya relax ya. Ya, oke. Terima kasih. Kita lanjutkan sekarang. Kita akan belajar tentang materi berikutnya yaitu materi IPA. Ya. Nah, materi IPA ya, yaitu adalah zat tunggal dan zat campuran ya. Coba dipahami dulu zat tunggal dan campuran. Ada benda tunggal dan benda campuran. Oke, perhatikan ya. Kemarin kan kita video ini kan sudah saya sampaikan ya. Jadi coba saya punya air, yang punya gelas, coba gelasnya. Itu air gelas. Oke, coba perhatikan. Ini ada air yang saya tuangkan di gelas. Ya, seperti ini Pak. Yang sudah kita pahami, jadi melalui praktek eksperimen sederhana, saya mencoba melakukan diferensiasi konten dengan cara menjelaskan kepada peserta didik saya tentang perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Dalam hal ini saya menyiapkan beberapa alat, yaitu air putih, kemudian teh, kopi, gula, garam yang mereka bawa dari rumah untuk kemudian dipraktekkan secara bersama-sama di dalam kelas. Ya, coba diamati dulu. Mana gelasnya tadi? Diaduk-aduk ya, diaduk-aduk. Ya, enggak usah terlalu banyak ya. Ya. Sudah? Tuh, jangan dicampur dulu. Ya, jangan dicampur dulu. Nah, itu disebut sebagai apa, anak-anak? Zat tunggal. Mana gelasnya? Nah, tunjukkan sini ya. Ini disebut zat tunggal. Nah, sekarang kenapa kok disebut zat tunggal? Karena air itu memiliki sifat yang sama. Jadi dia tidak bisa terpecah. Dia tidak bisa terpecah ya. Dia tidak bisa dirubah menjadi beberapa unsur lagi. Ya. Artinya dia memiliki zat tunggal. Ya. Tisunya ya dia. Sekarang kita pakai, coba kamu tuangkan garam ya. Silakan dituangkan garamnya. Nah, dituangkan 1 sendok aja. Pakai sendok enggak apa-apa, diambil pakai sendok. Nah, silakan diaduk. Diaduk. Ya, diaduk ya. Ya. Oke, diaduk ya. Perhatikan. Ini semuanya. Coba. Biasa ini. Coba. Ya, ini perbedaannya ya. Ini ada zat tunggal, ini ada zat campuran. Jadi yang zat tunggal dari warnanya kelihatan ya. Ini sudah tercampur. Nah, ini disebut sebagai zat campuran. Ya. Ini disebut apa? Zat. Artinya sudah tidak bisa terpecah lagi. Contohnya apa aja ya? Garam dapur, racun, gula, emas. Nah, itu semuanya adalah termasuk sebagai zat tunggal. Nah, sekarang yang zat campuran. Nah, zat campuran itu ada berapa? Ada 2 ya. Ada homogen, ada homogen dan heterogen. Nah, wis, coba
Ya, coba sekarang kita buat adonan kopi ya. Adonan kopi. Nah, ini contoh adonan kopi. Nah, ini contohnya adonan kopi ya. Nah, kopi ini paling mantap itu kalau diminum ya, perhatikan. Nah, ini adalah merupakan campuran apa? Campuran heterogen apa homogen? Homogen. Ini ada unsur apa aja? Ada kopi, gula dan air. Ya, ada kopi, gula dan air. Apa sih belum kopi? Kalau ada gulanya berarti kan. Coba perhatikan, ini ada contoh lagi. Ini adalah contoh tadi ada yang buat teh. Ya, teh ini kelas 5. Kelas 5. Perhatikan dulu ya. Ini termasuk campuran homogen. Ya, homogen itu kenapa? Homogen itu berarti unsur yang ada tidak gambarnya. Nah, yang kopi, ya, yang ini termasuk campuran heterogen. Kenapa kok heterogen? Karena memiliki ampas, campur tidak menjadi satu. Jadi artinya ini kan menjadi satu ya, tidak ada unsur yang lain. Ya. Jadi ada unsur. Nah, jadi perhatikan sekarang kita sudah mempelajari ada air teh, ada ini apa? Air garam. Nah, ini ada air kopi. Ini ada air putih. Ya. Ya, ini termasuk zat campuran. Ini yang termasuk zat. Nah, zat campuran dibedakan menjadi dua. Ini zat campuran heterogen. Yang ini termasuk zat campuran homogen. Kenapa kok homogen? Karena dua-duanya ini tercampur dengan rata, tidak ada ampasnya. Ya. Kalau yang kopi kan ada ampasnya, tidak tercampur dengan sempurna. Kalau ini kan tercampur sempurna, tidak ada campur yang lain, kelihatan hanya warnanya saja yang berubah. Ini air garam dan teh. Tadi teh gelas. Nah, ini yang kopi. Ya. Kopi dingin, mantap. Yang kopi kalau ya, ini ya. Coba. 5. Di mana kita? Di sini. Siapa kita? Saya, belajar Pancasila di sini. Untuk menghilangkan kejenuhan, saya menerapkan metode KSE, yaitu melakukan well health bersama anak-anak untuk menghindari rasa kejenuhan pada kegiatan-kegiatan saya. Kesimpulan hari ini pembelajaran kita yang pertama tadi tentang zat tunggal. Nah, coba perhatikan. Nah, zat tunggal tadi contohnya adalah air putih ya. Kalian tadi sudah praktek air putih. Terus apa lagi? Ada garam. Ya. Ya, tadi ya. Ada garam, ada gula, kopi. Nah, ini disebut sebagai zat tunggal ya. Zat tunggal. Ya, ini zat tunggal. Jadi tidak ada campuran apapun. Nah, kemudian di sini ada beberapa campuran. Ya, ada kopi, ya, ada kopi. Kemudian ada juga air teh dan garam. Nah, ini disebut apa, Nana? Pembelajaran saya melakukan refleksi bersama Campuran apa? menjelaskan
campuran heterogen apa homogen? Homogen. Satu. Ini disebut cairan heterogen apa homogen? Apa? Apa? Loh, kok ono sing homogen ono heterogen ini disebut kat dulu. Oke, anak-anak, jadi ini tadi kita punya dua larutan. Ada larutan garam dengan larutan teh. Ini disebut campuran apa? Kemudian ada air kopi. Ini disebut larutan campuran heterogen. Ya, kenapa? Karena ini tidak tercampur sempurna. Ya, kita lihat masih ada ampasnya, ya. Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk zat tunggal, mana yang termasuk zat campuran homogen, mana yang termasuk zat campuran heterogen. Ya, nanti silakan kalian mengerjakan tugas yang ada di buku kalian, ya. Itu besok akan kita bahas mana-mana benda-benda yang termasuk zat tunggal, mana-mana benda-benda yang termasuk larutan zat campuran homogen, mana-mana termasuk zat campuran heterogen. Ya, sampai di sini mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selalu senantiasa berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian, karena sekarang waktunya jam istirahat, ya, nanti silakan beristirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten, proses, dan produk yang saya laksanakan di kelas saya. Saya, Wendy Widianto, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Pasuruan. Salam merdeka belajar, salam bahagia untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.